Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng Guru Uncu KFY di sini. Nah, kali ini kita mau melanjutkan pembahasan soal pretest PPG Guru Kimia 2022 part yang kedua. Nah, langsung saja kita bahas soal yang pertama. Oke. Nah, yang pertama ini sebanyak 200 ml larutan HCOH 0,2 M memiliki pH sekian. Agar harga pH larutan tersebut meningkat menjadi 4 min log 2, maka perlu ditambahkan natrium format sebanyak berapa gram. Nah, kalau kita lihat di sini teman-teman, senyawanya siapa ya? Senyawanya di sini adalah HCOH, di mana sifatnya adalah asam lemah. Kemudian ada natrium format di sini, dia adalah garamnya teman-teman. Nah, berarti kalau asam lemah dengan garam ini konsep dari larutan penyangga gitu ya. Larutan penyangga atau disebut juga sebagai buffer itu sifatnya bergantung pada siapa yang lemah. Karena di sini adalah asam lemah, maka sifatnya buffer asam gitu ya. Nah, di sini dia mintanya pH-nya menjadi 4 min log 2. Nah, kita mau bahas dulu si HCOOH-nya gitu ya. HCOH-nya itu pH-nya sebesar 2,5 min log 2, itu berarti H plusnya adalah 2 dikali 10 pangkat min 2,5. Nah, sebenarnya ini buat apa ya H plusnya, pH-nya untuk apa? Ini untuk mencari Ka. Kenapa? Karena ada di rumus buffer asam tentang Ka. Nah, kita lihat H plus buffer asam rumusnya sama dengan Ka mol asam lemah dibagi dengan mol garam dikali dengan valensi ya teman-teman. Nah, di sini berarti kita butuh Ka nih. Makanya dari pH ini, pH dari asam lemah kita dapat Ka-nya. Kita masuk ke rumusnya. H plus sama dengan akar Ka dikali M HCOH gitu ya. Nah, H plus di sini 2 10 pangkat min 2,5, di mana Ka ditanya, kemudian M-nya 2 10 pangkat min 1 ya, 0,2. Nah, kita kuadratkan saja ya teman-teman ya. 4 kali 10 pangkat min 5 sama dengan Ka kali 2 10 pangkat min 1. Maka ini jadinya 2 dan ini 10 pangkat min 4. Oke, dapatlah Ka dari HCOH. Nah, maka kita masuk ke rumus dari buffer asam ini. Nah, dia minta berapa sih pH dari buffer asam? pH-nya adalah 4 min log 2. Nah, berarti H plusnya berapa? 2 10 pangkat min 4. Oke, kita masukkan 2 10 pangkat min 4. Ka-nya sudah ada, 2 10 pangkat min 4 juga. Mol asam lemah itu dapat dari M dikali volume ya, 0,2 dikali 200. Nah, sementara si garamnya itu kita tulis aja mol garam, valensinya itu jumlah yang lemah pada garamnya di sini HCOO-nya ada 1, maka valensinya 1. Nah, berarti di sini kita bisa coret ya, sama dapatlah mol dari garamnya atau HCONa itu sebesar coret-coret berarti 40 milimol karena mililiter ya teman. Nah, kita masuk ke masanya, berarti massa HCOONa itu adalah molnya 40 milimol dikali mR-nya. Nah, sudah kita cari teman-teman, mR-nya belum ya. H itu 1 tambah C12 tambah 2 dikali O16 itu 32 ya, ditambah 23. Nah, berapa ini? 13, kemudian ini 45, sehingga jadinya adalah 68 gitu ya. Nah, sehingga hasilnya ini adalah 4 kali 8 32 ya. 27 nah segini ya miligram, sehingga jadinya 2,72 gram. Oke, sudah dapat, hasilnya adalah yang B. Bisa dipahami ya teman-teman. Kita lanjut ke soal yang kedua.
11. Suatu senyawa organik A direaksikan dengan ozon dan hidrogen peroksida dalam suasana asam menghasilkan senyawa B dan C. Jika zat B dan C masing-masing, kebanyakan ya, masing-masing ini adalah dietil keton dan asam propanoat, maka zat A adalah, kita lihat zat A itu direaksikan dengan ozon ya, tentu ditambah peroksida dan suasananya asam, hasilnya adalah B dan C ya, B dan C, dimana B ini adalah dietil keton. Nah, dietil keton ini seperti ini ya teman-teman. Ini keton, kemudian ada dietil C2H5, C2H5, ini namanya dietil keton. Kemudian yang C itu ada asam propanoat. Nah, asam propanoat itu propanol gitu, 1, 2, 3 OH gitu ya, CH3, CH2, COH. Nah, zat A ini sebenarnya adalah, kita buang saja O-nya ya teman-teman. Jadi kita harus pasangkan asam propanoat dulu. Jadi CH3 di sini, baru kemudian CH2, C H2, Nah, yang awalnya, CH2CH, yang awalnya dia ada O, tetap harus ada rangkap 2, dia jadi heksana. Nah, sementara dietil keton ini, keton kita gabungkan set. Nah, jadi yang digabungkan adalah yang rangkap gitu ya, C yang memiliki ikatan rangkap. Nah, kemudian nanti ditambahin aja C2H5, kemudian ini C2H5 gitu. Nah, atau C2H5 salah satunya kan bisalah kita buat menjadi CH2 CH3 seperti itu. Maka hasilnya bisa dihitung dia menjadi heksana ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, dan di nomor 3 ada etil, sehingga jadinya adalah 3 etil 3 heksen. Yang benar adalah yang A. 18. Diberikan data reaksi sebagai berikut. Besarnya kalor yang dilepaskan jika 5,6 liter gas CO habis bereaksi menurut persamaan reaksi. Teman-teman, nah ini merupakan termokimia ya. Termokimia tentang delta H tentunya. Nah, karena di sini yang ditanyakan reaksi, maka kita harus mencari dulu reaksi ini ya. Nah, gimana caranya dapat reaksi ini dengan delta H-nya, ya. Nah, di sini ada reaktannya 2CO. Nah, sementara di reaksi pertama itu hanya ada 1 CO, maka kita bisa kalikan 2, kita tulis ulang ya, 2 CO plus jadinya setengah kali 2, 1 ya. Kemudian 2 CO2, delta H-nya juga dikali dengan 2 gitu ya. 6, kemudian 16 1, 5 minus 566 kilojoule. Nah, kemudian siapa lagi yang kita butuhkan? Ternyata ada 2NO dan ada di reaksi yang kedua. Ini tidak diapa-apain ya, kita tulis ulang saja. 2NO setimbang bentuk N2 plus O2 dengan delta H-nya tetap segitu ya, min 180,6 kilojoule. Nah, kita tambahkan saja ya. Dimana kalau berseberangan senyawa yang sama itu akan bisa kita coret. Nah, siapa yang sama? Hanya O2 saja ya. Sementara delta H-nya diturunkan saja ya, minus tetap minus. Jadinya di sini 2CO ditambah 2NO setimbang membentuk 2CO2 dan N2. Nah, delta H-nya kita turunkan menjadi 6, yang ini 4, dan 7, minus 746 kilojoule. Nah, kita perhatikan dulu pertanyaannya hanya butuh 5,6 liter CO ya. Di mana ada CO? Di sini. Nah, kita cari molnya saja karena sudah ada volume STP. Nah, volume STP dibagi 22,4 ya. 5,6 liter per 22,4 ini seperempat ya, 0,25 mol. Nah, ini ya delta H sebesar ini
adalah untuk koefisien 2, berarti 2 mol. Oke. Nah, sementara yang dia tanya hanya 0,25. Gimana cara mencarinya? Yaitu delta H yang ditanya sama dengan jumlah mol yang ditanya 0,25 per mol yang diketahui 2 ya, dikali delta H yang diketahui 746 kilojoule. Nah, ini berarti sama dengan seperempat ya. Seperempat dibagi lagi dengan 2 jadikan 1/8. Nah, 746 dikali 1/8 atau dibagi 8. 746 dibagi 8. Oke, 9 ya, 72. Kemudian ada 26 masih 3, 93,3 berarti ya. Maka sudah dapat jawabannya yang B. Oke, sampai sini bisa dipahami ya teman-teman, masih mudah ya. Ya, biji tembaga dioksidasi untuk memperoleh tembaga oksida dengan reaksi berikut. Bila pada proses reaksi tersebut dihasilkan 1,43 ton Cu2O, maka perbandingan volume gas O2 yang digunakan dan gas SO2 yang dilepaskan ke atmosfer adalah. Nah, langsung aja kita tuliskan reaksinya dulu ya. Plus 3O2 menjadi 2Cu2O plus 2SO2. Nah, di sini karena sudah ada tonnya yang diketahui, maka kita bisa cari mol. Mol siapa? Cu2O ya, 1,43 ton ini dibagi dengan MR-nya, Cu dikali 2, 63,5 kali 2, 127, tambah 16, berarti ini 143, sehingga jadinya adalah 0,01 ya, ton mol ya, kita anggap ton mol gitu ya. Nah, yang ditanya adalah perbandingan dari volume. Perbandingan volume itu sama dengan perbandingan mol ya. Oke. Nah, kita lihat saja di sini. Sementara perbandingan mol adalah perbandingan koefisien. Maka singkat saja kita lihat gimana. Di sini 0,01 untuk koefisien 2, berarti di sini 0,01 juga, di sini 0,3/2-nya gitu ya. Nah, teman-teman sudah paham kan ya? Maksudnya berarti karena ini koefisien sama, berarti mol sama, ini 3/2 dikali 0,01 jadi 0,015. Nah, sehingga kalau kita lihat di sini 0,015 dengan 0,01 ini sama dengan 15/10 ya teman-teman, atau 3/2. Nah, ternyata sama saja dengan kita membandingkan koefisiennya gitu ya, karena perbandingan volume adalah perbandingan koefisien. Nah, maka jawabannya yang tepat adalah yang D. Oke teman-teman, ini soal terakhir ya. Diketahui ada unsur senyawa-senyawa berikut yang mempunyai momen dipol permanen adalah. Oke teman-teman, kalau kita ingat dipol permanen itu maksudnya adalah senyawa-senyawa yang sifatnya adalah polar gitu ya. Di itu 2 pol itu kutub. Berarti punya 2 kutub atau sifatnya polar. Nah, di sini kalau kita perhatikan dari ciri ya, senyawa polar itu adalah perbedaan keelektronegatifan yang besar gitu ya. Lalu ada dia harusnya asimetris. Setelah itu punya PEB gitu ya. Nah, kita lihat dulu nih salah satunya aja punya ciri ini, maka dia termasuk polar, asimetris. Coba kita paling enak nih lihat asimetris dengan simetris. Simetris itu kayak dia bisa dibagi 2, dibelah 2, sementara asimetris tidak. Maka senyawa-senyawa yang dia punya 3 seperti ini, dia sifatnya pasti asimetris, ini polar gitu ya. Nah, kemudian tinggal 2 nih, ada CO dengan NO. Nah, kalau kita lihat dari perbedaan keelektronegatifan ya, NO ini radikal bebas ya. Oke. Kemudian CO CO ini 2 di sini. Oke, kita kan dulu
Nah, kalau kita lihat dari simetris tidaknya dulu ya, ini bisa dibelah sebenarnya. Ini sifatnya berarti simetris. Nah, kalau simetris dia berarti nonpolar. Nah, sementara di sini dari perbedaan keelektronegatifan, nah, posisi C, O dengan N itu seperti ini, C, N dengan O. Tentu yang lebih akan punya perbedaan keelektronegatifan skala Pauling itu yang lebih besar C dengan O ketimbang N dengan O. Perbedaannya lebih besar gitu ya. Oke, nah dari situ, dari dua ciri ini, CO itu lebih bersifat polar ketimbang NO2, maka jawaban yang tepat adalah NO2. Teman-teman, sampai di sini untuk pembahasan di part 2 ini. Kalau misalkan teman-teman punya soal, silahkan kirim, boleh ketik di kolom komentar atau kirim ke Instagram saya ya. Tetap semangat teman-teman, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.